Saat ini Tuhan, kami akan mengadakan acara penyerahan anak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Firman yang akan kami dengar sebentar, biar menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa untuk menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, hari ini ada keluarga yang membawa anak mereka datang di hadirat Tuhan. Adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa kalau hari ini keluarga ini membawa anak-anak mereka di hadapan Tuhan. Yaitu anak Noah Evander Yesaya dan anak Nicole Brilian Sevania. Ya. Luar biasa. Kedua anak kita ini kembar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi satu dipanggil Noah, satu Nicole, ya. Luar biasa. Ini berkat Tuhan. Kalau yang begini-begini terus, jemaat kita bisa penuh. Puji Tuhan ya. Berkat Tuhan luar biasa. Dan hari ini kita bersuka cita bersama membawa anak-anak Tuhan ini di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk kedua anak kekasih kita, saya baca firman Tuhan untuk kita semua. Dari Mazmur 127. Mazmur 127, perikopnya, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran yang saya baca hari ini adalah nyanyian Siarah Salomo. Salomo berbicara soal keluarga. Salomo pada akhirnya mengakui bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, yang membangun sebuah keluarga, yang membangun sebuah kota, yang membangun sebuah negara, maka usaha orang akan menjadi sia-sia. Salomo melihat hal ini sebagai sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, sehingga ia ungkapkan dalam sebuah nyanyian Mazmur. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang Gereja Betel Indonesia tidak melakukan baptisan anak kecil. Tapi
Gereja Bethel Indonesia dan beberapa denominasi gereja lainnya, anak kecil itu dibawa dan diserahkan kepada Tuhan sebagai milik pusaka dari Tuhan. Tentu ada alasan-alasan teologis yang perlu disampaikan. Ya. Karena anak-anak ini harus dibimbing dan diarahkan. Masalah baptisan anak kecil itu ada hubungannya dengan pengakuan dosa, ada hubungannya dengan pertobatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya Gereja Bethel Indonesia tidak melakukan baptisan anak kecil, tapi melakukan penyerahan anak. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Salomo berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Istilah rumah di sini bukan hanya bicara gedung, tapi istilah rumah di sini bicara keluarga. Bicara rumah tangga. Jadi rumah tangga atau keluarga itu adalah lembaga yang dibangun oleh Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara berkeluarga membangun rumah, membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga, maka di situ adalah bagian dari rencana Tuhan yang membentuk keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di sini kalau Tuhan yang membangun rumah, berarti Tuhan yang akan memberkati rumah itu. Tuhan yang akan memberikan keamanan bagi rumah itu. Karena tentu ketika keluarga dibangun ada generasi yang dihasilkan, membentuk sebuah komunitas sosial, menjadi satu komunitas bangsa. Makanya di sini Mazmur ini mulai dari rumah sampai kepada sebuah komunitas. Salomo menyadari di dalam segala kemegahannya sebagai seorang raja pada waktu itu. Salomo sadar. Salomo ini istrinya 1000. 1000 istrinya. Israel itu aman di tangan Salomo. Tapi pada akhirnya Salomo berbalik kepada Tuhan dan dia melihat semua itu sia-sia kalau bukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Pengkhotbah, Bapak Ibu akan lihat di situ bagaimana kisah pertobatan Salomo yang pada akhirnya dia melihat semua itu menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dia sampaikan di sini. Israel kuat, pengawalnya banyak. Tapi Salomo bilang kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, tidak akan ada keamanan. Kalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga saya dan saudara, tidak akan ada keamanan, tidak ada berkat di sana. Sehingga di sini dalam ayat 3 bilang begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, ya. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Kenapa selalu kalau dalam keluarga orang Israel anak-anak laki-laki itu selalu dinomorsatukan? Tapi bukan untuk mendiskriminasikan, bukan Bapak Ibu. Tapi dalam keturunan orang Israel sama dengan kita orang Timur. Ya, orang Sumba atau orang Sabu selalu menjadi penerus marga keluarga, begitu ya. Jadi kalau tahun, kalau anak laki-laki, jadi kalau Excel nanti misalnya tahun, nanti tahun terus. Kalau bengu terus kalau laki-laki. Jadi ada penerus. Makanya di sini Salomo menggambarkan anak laki-laki itu milik pusaka daripada Tuhan. Bukan berarti anak perempuan bukan milik Tuhan. Tapi justru di sini dia katakan dan buah kandungan itu suatu upah. Jadi baik anak laki-laki atau anak perempuan itu adalah milik pusaka Tuhan dan upah dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi anak-anak itu milik pusaka Tuhan. Dan kalau mereka adalah milik pusaka Tuhan, kita harus serahkan kepada pemiliknya. Amin. Kita harus serahkan kepada pemiliknya. Dan pemilik dari anak-anak kita itu adalah Tuhan. Jadi orang tua itu ya, hanya
sebagai orang-orang yang dipercayakan membimbing, memelihara milik pusaka Tuhan. Selain itu dikatakan buah kandungan itu upah. Upah dari Tuhan, berkat dari Tuhan, karunia dari Tuhan yang diberikan bagi saya dan saudara. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak-anak itu milik pusaka Tuhan, pemberian Tuhan, berarti kita harus menghargai, memelihara, membimbing mereka sebagai milik pusaka Tuhan. Kebanyakan keluarga-keluarga Kristen sekarang tidak lagi selalu memperhatikan anak-anak. Padahal anak-anak ini aset keluarga yang luar biasa yang harus dipelihara, dibimbing, dijaga, dan lain sebagainya. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 4 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi anak-anak itu digambarkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak itu anak panah, sedangkan pahlawan itu adalah orang tuanya. Amin. Jadi papa mama itu adalah pahlawan dari anak-anak. Dan anak-anak itu ada di tangan pahlawan itu. Kemana anak-anak ini diarahkan, ditujukan, tergantung kepada pahlawannya. Kalau saya dan saudara sebagai papa mama menjadi pahlawan yang baik bagi anak-anak kita, maka kita akan mengarahkan anak panah itu kepada sasarannya yang tepat. Amin. Makanya papa mama itu adalah pahlawan. Ya. Katakan kepada diri sendiri, saya pahlawan. Ya. Saya pahlawan. Pahlawan bagi anak-anak kita, kata firman Tuhan. Ya. Yang belum punya anak, katakan saja dari sekarang, tidak apa-apa. Saya pahlawan masa depan, bilang gitu ya. Saya pahlawan masa depan. Jadi di sini anak-anak kita tergantung dari pahlawannya. Kalau pahlawannya luar biasa, gagah perkasa, gagah berani, maka anak-anaknya akan menjadi anak panah yang luar biasa di tangannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dikatakan begini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Tabung panah itu diisi dengan anak-anak panah. Ini gambaran dari rumah kita yang dipenuhi dengan anak-anak, yang di dalamnya ada anak-anak hadir. Berbahagialah kita. Amin. Berbahagialah kita. Kalau kita berperang tanpa tabung, tanpa anak panah, hanya ada tabung saja, kita kalah. Tapi di sini berbahagialah seorang pahlawan yang memiliki anak panah di dalam tabungnya, di dalam rumahnya, di dalam tempatnya. Jadi kalau saya dan saudara memiliki anak-anak seperti ini, ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau anak panah itu kita arahkan dengan baik, maka anak panah itu akan menjadi anak panah yang membanggakan orang tua. Amin. Orang tua tidak akan malu karena anak-anaknya, tapi orang tua akan bangga dan menceritakan, wih, saya punya anak ini, kalau bangun pagi-pagi begini. Orang tua itu akan bangga bercerita tentang anaknya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau anaknya lakukan yang baik, dia akan bangga. Tapi orang tua sekarang kadang-kadang bangga kalau anak-anaknya bamaki atau, wih, saya panas jago bamaki, wih, saya panas jago ini. Jangan itu yang dibanggakan Bapak Ibu. Anak-anak kita dibanggakan kalau melakukan kebenaran. Amin. Dan itu tergantung saya dan saudara. Sehingga di sini dikatakan ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi istilah pintu gerbang itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang Israel dulu, kalau adakan pertemuan acara apapun itu selalu di pintu gerbang, bukan di dalam rumah. Selalu di pintu gerbang kota. Semua kegiatan diselesaikan di sana. Semua pembicaraan diselesaikan di pintu gerbang, bukan di dalam rumah. Dan di sini kita lihat orang-orang tua
dengan bangga akan bercerita tentang anaknya di pintu-pintu gerbang. Amin. Karena mereka bangga punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saya sungguh percaya kedua orang tua, Ko Hendra dengan Ibu Adel, ya, mereka bangga memiliki anak-anak yang luar biasa. Jadi hari ini dibawa kepada Tuhan dan kita akan sama-sama mendoakan mereka. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat bisa tampil ke depan. Kita akan mendoakan kedua anak kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian. Ku serahkan, ku serahkan anak ini pada Yesus. Ku serahkan, ku serahkan anak ini padamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami mendoakan dan menyerahkan kedua anak kekasih kami dalam tangan Tuhan, Noah dan Nicole, ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik pusaka Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa dan memberkati mereka pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus tercurah atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Seluruh pertumbuhan mereka diberkati Tuhan. Cita-cita harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kedua anak kami akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kedua orang tua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kedua orang tua ini. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam berkat-berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat untuk kedua orang tua dan kedua anak kekasih, Noah dan Nicole, ya. Luar biasa, Tuhan memberkati.